diambil mic. Selamat sore. Selamat sore semua, mana suaranya? Terima kasih Shalom buat kita semua. Untuk teman-teman remaja pada hari ini, walaupun hujan, saya sangat senang boleh melihat rekan-rekan remaja semua, teman-teman remaja semua boleh hadir. Kita pada hari ini mau merayakan Natal remaja pertama kali. Teman-teman, mari kita arahkan hati pikiran kita pada saat ini untuk perayaan Natal pada sore hingga nanti selesainya. Terima kasih. Nggak ada suaranya Iya nih. nih gak ada suara. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.
masih kurang semangat. Iya, nih Mir. masih kurang semangat. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, gitu dong. gitu dong. Tapi kok MC-nya nggak Iya, kelihatan sih? Nggak kelihatan ya? Turun dulu kali ya. Turun dulu kali ya. Oke. Oke. Seneng Wah. banget sih hari ini. Bener banget, seneng banget hari ini kita bisa ketemu bareng-bareng sama teman-teman di sini. Ya nggak Kal? Oke. Halo, selamat Natal dan selamat datang semuanya. Selamat sore. Halo. Ih, seneng banget ya kita ya Pascal ya. Selamat Natal dan selamat datang di Natal Komisi Remaja GKI Kebayoran Baru. Woo! Bener, seneng banget. Dan sebelum itu kita perlu perkenalan dulu dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Miracle. Nama aku Pascal dan kita hari ini akan menjadi MC kalian pada Betul. hari ini. Wah, seneng banget. Gimana? Semuanya ngantuk? Ada yang ngantuk di sini? Ada Boleh yang angkat ngantuk di tangan? sini? Itu malah. Oh. Ada yang senang hari ini, sukacita boleh Angkat angkat tangan tangan? dong, suka cita dong, angkat tangan. Iya. Yeay. Senang banget setelah 2 2 tahun ya tahun. kita merayakan Natal secara online. Betul. Akhirnya kita bisa berkumpul secara onsite. Iya. Tapi Mir, buka maskernya dulu dong. Oh Biar iya. kelihatan muka Mau lihat cantiknya. Nah, iya. Halo Teman-teman semuanya. semua, ada yang baru pertama kali ikut Natal Korem di sini? Ada? Oke, Oh. selamat datang ya teman-teman Selamat semua. datang. Semoga teman-teman semua enjoy. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu nih Mir? Kita pastinya mau, kan ini kan udah tahun 2023 ya. Kita refleksi dulu gak sih? Kayak flashback, kayak tahun 2022 tuh kita ngelakuin apa aja ya untuk Tuhan, untuk sesama kita. Yang pasti yang terbaik ya kan ya Pascal ya. Itu jadi harus refleksi dulu, flashback lah ke belakang. Gitu. Betul. Iya, teman-teman kita mau refleksi dulu nih. Teman-teman boleh pikir apa aja sih kebaikan Tuhan dari tahun 2020 Yes, ya, betul. mulai pandemi melanda sampai saat ini. Iya. Tapi aku pengen tahu nih, pengen juga kenalan sama teman-teman semua. Boleh teman-teman lihat kanan kiri depan Lihat kanan, belakangnya kiri, terus depan, bilang belakang. halo, selamat Halo, Natal. selamat Natal. Ya, Yeay. sekalian Serem banget ya. kenalan. Siapa tahu kan pulang-pulang dapat teman, Iya. dapat IG temannya, atau dapat jodoh mungkin bisa ya. Waduh, jauh ya. Bisa banget. Aku pengen panggil nih satu anak buat Kenalan dulu kali, kenalan dulu kali. kita ya. suruh maju ke depan atau berdiri aja nih? Maju ke depan kali ya. Maju Biar ke seru depan. gitu kan. Ya. Coba aku pilih satu anak dulu ya. Siapa tuh Pascal? Dari aku dulu kali ya. Siapa ya? Siapa ya? Aku mau panggil yang namanya Jeng, jeng. Aurel. Ada nggak Aurel di sini? Aurel. Boleh Aurel maju Boleh, ke depan silakan maju ke Aurel. depan, Aurel. Boleh tepuk tangan dong Tepuk tangan teman-teman dulu buat untuk Aurel. Ya. Coba sini, maju. Halo. Jangan malu-malu Ih, dong. Cantiknya. Coba boleh sebutin nama, Ya, kelas, nama kelas, ya. sekolah di mana ya mungkin sekolah ya. di mana gitu. Ya. Nama aku Aurel, aku kelas 9, terus aku sekolahnya di Sekolah Kristen Ketapang 3. Oke, terima kasih Aurel. Sama-sama. Ya, silakan duduk. Sekarang coba Mir, pilih satu lagi deh. Satu. Nah, aku tuh ada kenalan teman juga dari sekolah aku, namanya Bianca. Halo Bianca, tepuk tangan dulu untuk Bianca. Coba maju. Sini, Bianca. Kenalin dulu ya, kita tuh harus saling kenal gak sih? Kan udah lama kan, 2 Iya. tahun online, gak Benar, pernah ketemu. Harus kenalan dulu. Halo. Halo, namaku Bianca, aku dari SMP PL dan aku kelas 8. Oke. Tepuk Iya, tangan kayak sekali gini lagi ya untuk mukanya Bianca. ya. Boleh Terima tepuk tangan kasih. buat Bianca, silakan duduk. Nah, teman-teman sebelum kita mulai biar kita semangat. Pertama aku Betul. pengen minta untuk teman-teman yang duduknya masih di belakang, boleh maju Iya. ke depan. Yuk, yang maju ke depan yuk, merasa teman-teman. dirinya malu-malu, Iya, ya sudah lah ya. Jangan malu-malu lah ya. Iya, kita nggak mau maksa kalian juga. Nih, aku punya penyemangat buat kita semua. Apa Kalau tuh? aku atau Miracle bilang Natal Korem, kalian jawabnya dahsyat gitu Iya, ya. harus. Harus Oke. semangat ya. Betul. Natal Korem. Dahsyat. Kurang semangat sekali lagi. Kurang Natal dahsyat ya? Korem. Dahsyat. Asik. Oke, bagus. Nah,
aku mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya. Kan kita bakal ada kegiatan nih yang bakal spesial banget. Nah buat teman-teman di sini untuk kadonya dibawa pribadi ya, jadi jangan taruh di belakang. Karena yang untuk di belakang itu untuk panitia. Dan untuk HP-nya mohon minta tolong disimpan dulu ya selama ibadah ya. Oke, iya. Jadi teman-teman semua yang tadi taruh kadonya di belakang, Iya. boleh nggak apa-apa kita kasih waktu sebentar untuk ambil lagi kadonya, Betul. terus duduk lagi. Karena kadonya harus ada di kalian, oke? Dan jangan lupa handphonenya di mute dulu. Yes. Nanti takutnya ada notif dari Ayang atau dari siapa kan kita nggak tahu ya. Waduh dari Ayang ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati dan kita buka dengan dalam pujian yaitu Hai Kota Mungil Bethlehem. Iya, ayo kita sambut Yuk. singers dan pemusik kita. Yuk. Oh ya, sebelum nyanyi kita kenalan Tapi sebelum dulu nyanyi dong. kenalan dulu gak sih sama musik kita? Boleh kenalan? Boleh silakan. kenalan dulu. Halo teman-teman, selamat sore dan selamat Natal. Perkenalkan nama aku Sere. Halo Sere. Halo semuanya, nama aku Timo. Halo, Timo. Halo semuanya, selamat sore, selamat Selamat Natal. sore, selamat Salam Natal. kenal, nama aku Kayla. Halo Kayla. Halo. Halo semuanya, selamat sore dan selamat Natal. Perkenalkan nama aku Arka. Ada Arka. Oke. Hai, Yang hai. pemusik boleh berdiri Boleh sebentar? Berdiri sebentar. Iya, boleh. Tepuk tangan Dadah-dadah. dulu, tepuk tangan Tepuk untuk tim dong buat pemusik. mereka semua. Tim pemusik dan penyanyi, silahkan. Dipersilakan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau melap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sambil bangkit berdiri. Yes, betul. Kita nyanyi sama-sama ya. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikat penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala pujian. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, sebelum itu kita siapkan hati untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bang Giri. Dipersilakan Bang Giri. Teman-teman, mari kita masuki ibadah Natal Komisi Remaja. Di dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu di sini ya Bapa, bersyukur dan bersuka cita atas perkenanan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa dalam sorga, biarlah sukacita yang kami rasakan di sini juga bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan langkah kami di tahun yang baru.
Bapa dalam sorga, hadirlah bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan dan dibesarkan dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, melalui pertolongan Roh Kudus, dan di dalam anugerah dan cinta-Mu bagi kami naikkan doa dan ucap syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Geri untuk doa pembukanya. Ya, teman-teman semua, saat ini kita akan, bentar, lupa naik dulu ya. Iya, sama lupa naik juga nih. Aduh. Di dalam Natal hari ini kita mau bersama-sama menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Betul. Kita mau memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Maka itu teman-teman, mari kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu O Come, O Come Immanuel. Capek banget. Gak ngerti dah sama keadaan gue sekarang. Kayak sama sekali gak ada yang ngertiin gue. Aduh. Bokap sibuk. Nyokap sibuk. Mana kalau nilai matematika gue gak bagus, gue gak bisa liburan lagi. Gue mau minta ke orang tua gue tapi mereka sibuk banget. Gak ada deh yang ngertiin keadaan gue sekarang. Andreas, ngapain Andre? Ya ada Jia. Kok? Biasalah. Muka lo murung banget sih kayaknya. Ya lo tahu aja. Bokap nyokap gue sibuk. Oke. Gue juga lagi gak ngerasa damai aja sama diri gue sendiri. Oh, cerita dikit dong Re, siapa tahu bisa ngelepasin dikit biar lega gitu. Gini nih. Bokap gue sibuk. Oke. Nyokap gue lebih sibuk. Terus juga malah bikin kesepakatan kalau nilai MTK gue gak bagus, gue gak bisa liburan. Terus mana
gue tuh pengen banget beli kado Natal, baju baru, terus juga HP baru gitu. Tapi orang tua gue sama sekali nggak ada yang ngertiin gue. Ya, gitu dah. Gue tahu, pasti lo ngerasa gak damai sejahtera gitu kan? Gue tahu. Tahu dong, kan gue juga suka ngerasain gitu. Jujur tuh relate banget ya Andre. Dan gue yakin juga mungkin ada banyak anak-anak remaja yang ngerasain sama halnya kayak lo. Tapi justru itu Andre, kita nggak boleh ngebiarin hal-hal kayak gitu, situasi kondisi kayak gitu, ngerenggut, ngambil, malingin damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Ya, gimana gue bisa ngerasain damai sejahtera kalau diri gue sendiri aja kayak begini? Sini, gue kasih tau sini, ayo, mau tau nggak? Kenapa tuh? Jadi gini Andre, damai sejahtera itu nggak boleh tergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun mungkin mereka itu orang-orang terdekat dari kita. Kayak nyokap bokap lo, kakak adik lo, atau mungkin bestie-bestie lo sejak lahir, circle lo mungkin. Siapapun mereka, itu nggak boleh tergantung sama mereka. Sama satu lagi, damai sejahtera itu nggak berdasarkan dengan situasi kondisi kita sekarang. Terus gimana tuh? Damai sejahtera itu bukan kayak lampu sorot yang cuma nerangin jalan yang ada di depan lo. Nih, gua kasih tunjuk nih. Damai sejahtera tuh kayak ini nih. Lu bawa apaan, Ji? Bentar ya. Lilin. Yes, benar. Kenapa lilin ini? Damai sejahtera tuh kayak lilin ini. Dia mampu membawa kehangatan dan kedamaian dalam hati kita dengan cahaya yang ada di atasnya. Oh, jadi lilin ini membawakan kedamaian untuk di dalam diri kita? Yes, bener banget Andre. Nih gue tunjukin ya, bentar ya. Oke. Tapi Andre, ada satu lagi nih. Apa tuh satu lagi? Cahaya lilin ini nggak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri doang. Harus bisa kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Ya udah, kalau gitu yuk kita bagiin. Ayo. Mari teman-teman semuanya kita bangkit berdiri sambil menunggu untuk penyalaan lilin.
Oke teman-teman semua, boleh dipersilakan untuk duduk dan boleh dimatikan untuk lilinnya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai untuk pelayanan firman pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pendeta Bani. Dipersilakan untuk Pendeta Bani. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan untuk menyapa kita melalui pelayanan firman di perayaan Natal kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Petang ini Bapa, kami mengingat sebuah malam yang kudus di mana Allah sendiri datang ke dalam dunia ini, dalam bayi Tuhan kami Yesus Kristus. Dan petang ini kami kembali memperingatinya bersama dengan teman-teman remaja kami yang Tuhan sudah kumpulkan bersama dengan kami sore hari ini. Dan kami mau mendengarkan sekali lagi berita damai sejahtera, berita kabar baik, berita Natal yang akan kami baca dari dalam Alkitab. Kami mohon agar firman-Mu menyapa hati setiap kami, agar sebagai remaja dalam konteks kehidupan kami, dalam pengalaman hidup kami setiap hari, kami dapat menemukan dan merasakan serta mengalami damai sejati dari Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang petang ini kami kembali peringati kelahirannya. Dan dalam pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman. Oke, saya akan saya akan niru MC-nya. Ya, tadi MC-nya ngajarin kita sebuah salam yang baik untuk kita coba lagi. Kalau nggak salah, koreksi ya. Pascal Miracle. Natal Korem dahsyat gitu ya. Oke, nah saya mau undang berdiri. Saya mau tambahkan, nggak cuma Natal Korem dahsyat gitu ya. Tapi kita tes itu sebagai pemanasan. Berdiri yuk. Berdiri. Tunjukkan semangat sebagai remaja-remaja. Oke, kita coba pemanasan dulu, oke? Natal Korem. Belum. Oke, coba ya. Sekali lagi. Natal Korem. Nah, supaya makin panas, supaya makin semangat, kita akan bikin nggak cuma satu kali. Natal Korem, dahsyat gitu ya. Bisa? Bisa ya? Tahu ya? Gampang. Dahsyat. Oke? Siap ya? Semuanya siap? Siapkan tangannya. Ready? Natal Korem. Itu benar-benar kayak baru bangun tidur kayak dahsyat gitu ya. Lemas om Bani gitu ya. Lebih semangat dong gitu ya.
Natal Korem, dahsyat. Wah, lebay nggak apa-apa, gitu ya. Siap? Natal Korem. Mulai. Tapi masih ada yang malu-malu kayak, biasanya aku cuma duduk sambil off cam, ya kan? Nah, sekarang semua kelihatan mukanya, tidak ada yang bisa menutup-nutupi, maka kita mumpung ada kesempatan kita bisa ketemu langsung dan melakukan gerakan-gerakan ini, maka yuk kita lakukan. Sekali lagi, lebay nggak apa-apa, tunjukkan semangat sebagai anak-anak muda. Oke? Natal Korem. Oh, tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan duduk teman-teman. Oke, saya sore hari ini sangat bersuka cita karena bisa berada dengan teman-teman setelah 2 kali perayaan Natal kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Sekarang masih pandemi juga, tetapi kita ada di tempat masing-masing gitu ya. Kita nggak bertemu secara langsung dan hari ini untuk pertama kalinya setelah pandemi melanda kita semua, akhirnya kita bisa ketemu lagi secara langsung. Bahkan sebenarnya bagi mungkin beberapa orang ini adalah pertemuan pertama saya dengan teman-teman ketika teman-teman menjadi bagian dari remaja, benar nggak? Betul ya? Karena ada beberapa angkatan kira-kira yang Pendeta Bani tahu ketika dari SD, dari kelas khusus, pindah ke pra-remaja, pindah ke remaja, itu semua dilakukan online. Siapa aja? Angkat tangan. Siapa aja yang kelas khususnya online, masuk remaja pertama kali juga online? Angkat tangannya. Kalau nggak mau angkat tangan, angkat kaki dari tempat ini. Udah ya, udah dong. Baru juga datang dari tempat ini gimana sih? Angkat tangan siapa? Yang baru masuk di remaja di tengah-tengah pandemi dan semua dilakukan online. Siapa aja? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, ada si adik yang ikut angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tahan. Oke, mayoritas ya. Mayoritas dari teman-teman adalah, oh iya, boleh diturunkan. Sampai saking semangatnya. Kata tadi belum disuruh turunkan, aku tetap tahan bang. Aku tahan kok. Jadi mayoritas teman-teman remaja adalah orang-orang yang masuk di remaja dan itu di tengah-tengah pandemi dan belum pernah bertemu secara langsung dengan teman-teman barunya atau juga dengan kakak-kakak remajanya gitu ya. Dan ini mungkin menjadi kesempatan pertama. Dan semoga sukacita yang saya rasakan juga adalah sukacita yang teman-teman rasakan juga karena akhirnya kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bertemu kembali secara langsung. Nah, sore hari ini kita di dalam perayaan Natal Komisi Remaja akan merenungkan satu bagian dari Alkitab dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 yang akan jadi dasar dari pelayanan firman di sore hari ini. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan satu tema damai sejahtera. Tema yang sangat umum bukan? Dan saya mau meng-highlight apa yang tadi dilakukan oleh dua teman kita yang di pojok sana. Musik itu mereka ya. Pas aku bilang di pojok sana, tadi awalnya nyadar gitu loh. Siap gitu. Yang tadi diperagakan oleh dua teman kita. Siapa yang gak ngerasa kayak teman kita Gia dan Andreas? Atau minimal kalau nggak sekarang lagi ngerasa itu, siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Miracle sendiri kayak, pas sudah lihat, cuma aku sendiri ya, aku turun malu gitu ya. Mungkin kita malu untuk mengakuinya. Tapi saya yakin di dalam hati kecil kita ada perasaan yang mengatakan bahwa ya aku pernah kayak gitu. Aku pernah kayak Andreas. Aku pernah merasa bahwa kayaknya nggak ada orang yang ngerti aku sama sekali. Nah, kita akan merenungkan bagian pertanyaan yang diajukan oleh Andreas karena itu adalah pertanyaan yang penting. Dan itu adalah pertanyaan iman yang ditanyakan oleh banyak orang di segala tempat dan di segala zaman. Pertanyaannya pertanyaan yang sederhana tapi sangat penting. Apa tadi pertanyaanmu, Andreas? Yang mana ya Bang ya? Ada pertanyaan pokok yang kamu tanyakan ke Gia tadi. Ya? Kok kamu sendiri ragu-ragu sih? Lilin kok bisa jadi penerang? Sebelumnya ada satu kalimat tanya yang kunci. Waktu pertama kali Gia datang, kenapa lu mukanya kusut gitu? Persis. Keadaan kayak gini, di mananya damai sejahteranya? Di mana? Keluhannya kan tadi jelas gitu ya, papaku sibuk, mamaku lebih sibuk lagi, nggak ada orang yang kayaknya ngertiin aku sekarang lagi galau, aku punya kebutuhan untuk didengarkan, nggak tersalurkan, di bagian mana damainya? Kemudian kita ke gereja dan kita dengar bahwa setiap kali Natal maka akan selalu ada ucapan, oh damai Tuhan sertamu, semoga damai Natal melingkupimu. Terus kita mungkin bisa bertanya juga, gimana sih ngerasain damai Natal? Gimana sih ngerasain damai yang sesungguhnya kalau ternyata keadaan yang aku alami setiap hari itu bertolak belakang. Kalau pikiranku sekarang kebanyakan overthinking. Mikirin kalau kayak tadi ya, aduh ini kalau matematikaku nggak lewat KKM, nggak liburan nih, batal nih. Padahal aku pengen banget, apalagi aku udah pamer sama teman-temanku misalnya gitu ya. Gimana nih? Hatiku nggak damai. Teman-teman sekalian, kita akan merenungkan beberapa bagian di dalam Yesaya 9 yang merupakan nubuat yang diterima oleh Yesaya dari Tuhan dan itu disampaikan kepada umat untuk meneguhkan dan menguatkan umat. Kita akan lihat bagian yang pertama secara khusus dari ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Jadi kalau kita mau mengartikan apa itu damai dalam kehidupan kita, pertama yang kita dapat langsung dari Yesaya adalah ngomongin soal terang. Tapi mari kita kantongin dulu terangnya, oke? Tapi kita kasih perhatian dulu sama yang gelap. Karena kan dibilang bangsa yang berada dalam kegelapan sekarang melihat terang. Pertanyaannya adalah
Kira-kira dalam kondisi teman-teman sebagai remaja, pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya kehidupanku ini gelap? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, aduh Tuhan pusing banget lah, terserah lah udah, nggak tahu udah, bingung aku mau gimana. Pernahkah teman-teman merasa bahwa kehidupan teman-teman kayaknya gelap dan teman-teman kayaknya nggak bisa melihat hal lain di luar diri teman-teman? Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Atau saya mau mengajak teman-teman untuk mencoba menemukan kira-kira bagaimana teman-teman sebagai remaja bisa merasakan bahwa hidup sebagai remaja itu juga bisa ternyata ngerasain dalam tanda kutip suasana gelap. Saya mau tanya ke beberapa teman, boleh pinjam mikrofon? Nah, mumpung ada kesempatan, saya mau tanya ke beberapa teman. Dan selalu biasanya kalau udah kayak gini semua menundukkan kepala. Ambil saat teduh pribadi, masuk lebih jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku sungguh merasakan hadirat-Mu daripada aku ditanya, mending aku sama Tuhan aja. Biasanya gitu juga kalau aku udah kontak mata dia kan langsung. Enggak, aku enggak lihat. Enggak, aku enggak lihat gitu ya. Oke. Di sini ada namanya Damara. Oh, sorry, makasih koreksinya. Danara ya. Kalau ini Rafa. Nah, kalau menurut Rafa kalau gitu gimana? Pernah enggak kamu merasa kok kayaknya kehidupanku ini gelap? Atau menurutmu kira-kira seorang remaja itu bisa ngerasa kehidupannya gelap itu ketika apa? Ketika waktu sendirian. Ketika? Waktu sendirian. Ketika sendirian. Emang kenapa kalau sendirian? Maksudnya sendirian dalam konteks apa? Kayak nggak ada yang mau deketin gitu, kayak ngobrol gitu. Oke, ketika kamu ngerasa bahwa kok kayaknya nggak ada yang mau nemenin aku gitu ya. Ini Rafa pertama kalinya nggak ke Korem? Pertama kali? Waktu kamu datang ke sini, kamu ngerasa ada temennya nggak? Oh, puji Tuhan. Jadi pas datang ke sini paling nggak kamu nggak ngerasa kegelapan itu gitu ya? Oke. Nah jadi ternyata teman-teman, menurut Rafa, salah satu pengalaman kegelapan yang bisa dialami oleh remaja adalah ketika dia ngerasa sendiri. Ketika dia ngerasa bahwa ketika dia masuk ke satu komunitas, ke satu kelompok, nggak ada yang mau nemenin dia. Nggak ada yang mau jadi temennya. Dan kita tahu bagi kita remaja, kehadiran teman itu penting, bener nggak? Kita bisa kehilangan kepercayaan diri kita. Kita bisa stres bukan main kalau kita misalnya masuk ke sekolah baru, nggak ada yang mau jadi teman kita. Atau kita masuk ke sekolah, teman-teman kita masuk ke sekolah yang lain. Gitu ya, entah karena alasan apapun misalnya. Ya, gue sendirian dong di sekolah ini. Malah nggak ada yang kenal. Pas coba mau sok deket sama temennya, semua ngerasa kita aneh, kita jadi canggung, kita nggak punya teman dan merasa sendiri. Buat Rafa dan saya yakin mungkin buat teman-teman remaja lainnya bisa jadi salah satu contoh kegelapan dalam hidup. Saya mau tanya lagi yang lain. Halo. Kalau tadi sebelah sini ya, saya sekarang tanya sebelah sini. Yang sebelah sini langsung lega gitu. Bebas gitu ya. Kita coba lihat yang sebelah sini. Bisa dikasih musik yang tegang-tegang gitu nggak? Canda ya. Terlalu banyak gimmicknya nih pendeta Bani gitu ya. Yang agak belakang lah kalau gitu, yang agak belakang. Mendekatnya ke situ gimana caranya ya? Aku muter dulu. Ya. Oh? Kau kaget. Tenang. Oke, aku akan coba tanya siapa ini namanya? Boleh ditunjukin? Celia. Oke, kalau menurut Celia,
baik pengalamanmu pribadi maupun mungkin kamu pernah dengar cerita dari teman atau apapun. Menurut Celia, kira-kira remaja bisa ngalamin kegelapan itu dalam keadaan seperti apa? Tadi sendirian udah. Gak punya teman. Apa? Gak punya teman. Gimana? Gak punya teman. Oke, sama, nggak punya teman. Kalau gitu kita tanya sebelahnya. Kezia. Kalau dapat nilai jelek. Apa? Kalau dapat nilai jelek. Kalau dapat nilai jelek, oh Tuhan, aku udah belajar mati-matian Tuhan. Matematika ini emang musuh bebuyutan deh gitu. Wah, semangat banget nih, jawab betul gitu ya. Pengalaman pribadi banget kayaknya ya, dalam tuh kayaknya. Matematika ini emang, wah, aku udah belajar mati-matian. Belajarnya pun aku udah ditemenin bukan hanya buku-buku materi, tapi juga omelan papa mamaku. Kamu belajar yang benar, kamu ini. Gak boleh kece terus, ayo perhatiin. Udah stres kayak gitu, udah mengerahkan seluruh tenaga. Pas kita ujian, hasilnya keluar. Dan yang lebih nyesekan kalau teman-teman ujiannya yakin, ternyata nilai yang keluar nggak terlalu meyakinkan. Bener nggak? Pas ngerjain kayak keluar sebagai juara gitu. Wuhu, matematika. Gua bisa. Akhirnya kerja keras gua terbayar. Habis itu pas dibagiin, Tuhan, ku serahkan. Gitu ya. Tahu nggak sih? Filternya, ku serahkan hidup padamu Tuhan. Karena apa? Karena kayak kita, loh kok gini sih, kok nggak sesuai dengan kerja kerasku. Dalam kehidupan kita sebagai remaja, masa studi kita mungkin bisa jadi masa-masa di mana kita juga ngerasa kok kayaknya hidupku saat ini gelap. Kita tentu bisa membuat daftar lebih panjang lagi, thank you Pascal, tentang apa saja kegelapan-kegelapan yang bisa kita alami sebagai seorang remaja. Dan itu membuktikan teman-teman bahwa bicara soal persoalan hidup itu bukan hanya dialami oleh mereka yang sudah dewasa. No. Nah, mumpung ada papa mama di sini juga, please papa mama, yang bisa punya masalah itu juga bukan hanya orang tua yang memikirkan perdamaian dunia ini, tetapi anak-anak juga bisa merasakan kegelapan dalam hidupnya. Dan kalau teman-teman pernah mengalami itu dan kalau teman-teman sedang mengalami itu, maka teman-teman datang di waktu yang tepat. Karena firman Tuhan mau bilang bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada bangsa Yehuda di masa lalu, tetapi juga mau bilang ke kita semua di masa kini, karena berita itu pun berlaku bagi kita. Bahwa bagi bangsa yang berada dalam kegelapan, bangsa itu akan melihat terang. Kalau teman-teman ngerasa pernah atau sedang ada di dalam masa-masa kehidupan kok kayaknya kehidupanku gelap Tuhan, maka justru kepada teman-temanlah terang itu datang. Terang yang membuat teman-teman gak hanya berfokus pada persoalan-persoalan teman-teman aja, tetapi kemudian teman-teman menemukan semangat baru, melihat bahwa ada hal-hal di sekitar teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman kembali semangat menghadapi seru tantangan hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi teman-teman, selain damai sejahtera itu bicara soal terang yang membawa pengharapan dalam hidup kita, yang kedua, damai sejahtera itu bicara tentang sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita sekedar hal-hal yang membuat kita bahagia, enggak. Karena kalau kita perhatiin, sebenarnya hal-hal yang membuat kita bahagia itu sementara, benar enggak?
Sekarang iPhone paling baru apa sih? Push. Kayaknya lagi jadi wishlist kayaknya ya. Habis ini nih aku mau beli Om. Serius, makanya cepetan khotbahnya. Habis ini aku berangkat, aku mau beli nih, gitu ya. iPhone berapa? 16. Oh, iya kalem aja, nggak usah ngegas. iPhone 14. Itu yang paling baru ya. Mungkin ketika kita punyanya iPhone 13 Pro Max, ada nggak sih? Yang Panadol ada nggak? Oh nggak ada ya, nggak sorry. Oke. Renyah ya, nggak apalah, kita coba-coba lah ya. Kan udah lama kan nggak dengerin yang crunchy. Oke, tadi ngomongin apa? iPhone. Misalnya sekarang kita punyanya iPhone 13, lalu udah keluar iPhone 15 yang cepet banget kan keluarnya, bener nggak? Dulu kalau kita ingat, kita pengen banget punya iPhone 13 dan kita bilang ini penting banget untuk masa depanku, Pa. Ma, please. Aku akan berusaha. Serius. Aku janji, nilaiku semester depan akan naik. Semua di atas KKM. Kita udah minta begitu. Dan puji Tuhan, kita dibeliin. Kita menikmati banget keluar iPhone 14, kira-kira yang 13 ini masih se-excited itu nggak kita pegangnya? Seperti ketika kita pertama kali mengharapkannya. Atau ketika kita lihat iPhone 14 itu udah ada di tangan teman kita langsung, wih, cepet ya sebelah itu ya. iPhone tetangga lebih hijau ya. Biasanya rumput tetangga, kalau sekarang nggak berlaku, iPhone tetangga lebih hijau gitu ya. Wih, udah iPhone 14, aku 13. Padahal dulu yang 13 ini mintanya sambil nyembah-nyembah. Udah kayak orang Majus datang ke bayi Yesus gitu loh. Bawa kemenyan, mur, emas gitu ya. Lihatlah, apakah iPhone 13 awalnya memberi teman-teman kebahagiaan? Wow, banget. Tapi ketika keluar iPhone 14, kita akan bahagia kalau 13 ini berubah jadi 14, benar nggak? Dan kalau sudah sampai ketemu 15, 16, 35, aku nggak tahu ya sampai ke berapa nanti ya. Kemudian kalau kita punya 13 nih, mungkin kita pegang nggak se-excited yang dulu. Dulu dia mungkin jadi sumber kebahagiaan kita. Tetapi ketika keluar yang lain, keluar tandingannya, kita nggak ngerasa bahwa ini mendatangkan kebahagiaan kepada kita lagi, betul nggak? Itulah teman-teman sebenarnya kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia dalam kehidupan kita. Dan itu bukan sukacita yang dimaksudkan oleh Yesaya 9 ini. Karena kalau sukacita yang tadi, Pendeta Bani kasih contoh, itu adalah sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tadi. Kalau iPhone itu berubah dari 13 jadi 14, itu bahagia. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mau nunjukin ke kita sebuah kebahagiaan yang berbeda. Sebuah kebahagiaan yang bukan berdasarkan pada kondisi-kondisi di luar diri kita, keadaan-keadaan yang kita hadapi, atau kepemilikan-kepemilikan tertentu dalam hidup kita, tetapi sukacita yang datangnya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Apa itu? Tunggu dulu. Yang pertama, terang yang membawa pengharapan bagi orang yang berada dalam kegelapan. Ini kayak ada yang main bola, ini emang mikrofon saya kayaknya ya. Yang kedua, bicara tentang sukacita, bukan sukacita dari hal-hal di luar diri kita yang membuat kita bahagia, tetapi justru sukacita yang datang dari dalam keluar. Dan yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dari ayat 3 dan 4 ini? Firman Tuhan mau bilang bahwa alat-alat yang selama ini menindas dan menekan bangsa Israel, bangsa Yehuda, semua itu akan dihancurkan.
semua itu tidak lagi akan menimbulkan penindasan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Nah kalau gitu apa pesannya bagi kita saat ini? Maka firman Tuhan mau bilang soal pembebasan teman-teman. Kalau kita perhatiin sebagai remaja, kita mudah sekali terperangkap oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Contoh paling sederhana kayak tadi ya. Tadi Andreas dalam dramanya bersama dengan Gia juga mewakili itu. Ketika teman kita punya sesuatu dan kita nggak punya, kita terperangkap dengan hal-hal itu, dan kemudian kita nggak bisa melihat bahwa yang kita punya saat ini pun sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita lihat teman kita yang lain, sekolah di sana, sekolah di sini, sekolah yang mungkin kita impikan, sementara mungkin kita sekolah di tempat yang sebenarnya aku nggak pengen sih sekolah di sini. Ini bukan tujuanku sih sebenarnya, males banget sih aku. Tiap pagi aku berangkat, doaku cuma satu, Tuhan segera ambil nyawaku Tuhan, aku gak mau sekolah di sini Tuhan, males banget, temennya gak asik, gak kayak dulu. Banyak orang yang ngalamin itu, banyak dari kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita terperangkap teman-teman, sebagai remaja yang kita akui, kadang nilai diri kita, kadang nilai hidup kita, kita taruh, kita pasang standar berdasarkan hal-hal itu, kemudian seringkali kita terperangkap sendiri. Nah perangkap-perangkap seperti ini Tuhan mau lepaskan, Tuhan mau bebaskan. Supaya kemudian kita sebagai remaja bisa menikmati masa muda kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, sekalipun kita mengakui bahwa tantangan pasti akan selalu ada. Tetapi pola pikir yang demikian, pola pikir semacam itulah yang di masa kini Tuhan mau bebaskan kita. Yang berikutnya, di ayat yang kelima disebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari mana datangnya terang itu? Dari mana datangnya sukacita yang dari dalam itu? Dari mana asalnya pembebasan itu? Ayat 5 menyebutkan, semua sukacita, semua pembebasan, dan juga semua pengharapan yang kita terima, semua itu bisa kita terima karena seorang anak sudah lahir untuk kita. Itulah maknanya kenapa Yesus lahir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan pengharapan yang datang dari terang itu. Sukacita bukan seperti yang ditawarkan oleh dunia, tetapi sukacita yang datang dari dalam dan tidak dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi sekitar kita, serta pembebasan sehingga kita tidak terperangkap dengan pola pikir kita sendiri, dengan cara berpikir kita sendiri, dan kita tidak bisa menikmati apa yang jadi anugerah Tuhan. Dan dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kenapa kita bisa merasakan pengharapan, sukacita, dan pembebasan itu? Karena ada anak yang telah lahir untuk kita, dan lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan orang menyebutkan namanya sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada satu lagu teman-teman yang menurut saya lagu yang indah untuk mengungkapkan dan bisa menjadi pengingat kita. Mungkin ketika teman-teman ngerasa kehidupan teman-teman gelap. Satu lagu yang berangkat dari lirik Yesaya 9 ayat 5 ini.
Kalau teman-teman tahu lagu ini, teman-teman juga boleh mencoba untuk menyanyikannya. Saya akan coba nyanyikan untuk beri gambaran pada teman-teman kalau teman-teman belum tahu. Kalau teman-teman sudah tahu, cobalah menyanyikannya perlahan-lahan. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oke, sedikit-sedikit teman-teman sudah mulai bisa menyanyikannya. Kita akan coba nyanyikan lagu ini dari awal, sambil kita menghayati setiap katanya, setiap kalimat dari ayat 5 ini, dari Yesaya 9 ini. Dan semoga itu nempel di hati kita masing-masing. Itu menjadi berita Natal buat kita, bahwa kita bisa menghadapi segala kegelapan dalam kehidupan kita dengan terang pengharapan, dengan sukacita yang timbul dari dalam, bukan yang dari luar diri kita. Dan kita bisa dibebaskan dari cara berpikir yang kadang justru memperangkap kita, yang membuat kita nggak ngerasa damai. Dan kesadaran kalau Yesus sudah lahir buat kita, buat teman-teman, sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal untuk anak-anaknya, dan sebagai Raja damai yang terus menawarkan damai itu buat teman-teman. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya undang pemandu pujian untuk ke depan juga. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita hayati untuk meyakini bahwa Yesus lahir untuk seluruh dunia, sekaligus di dalamnya juga untuk teman-teman semua. Yesus bukan satu sosok yang jauh. Yesus bukan hanya sekedar cerita-cerita yang tertulis dan that's it. No. Yesus lahir sungguh-sungguh
supaya teman-teman bisa merasakan damai yang sejati. Maka sambil menyanyikan lagu ini, mari kita hayati setiap kata demi kata. Merasakan bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir buat kita. Seorang anak. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari dengan berdiri kita nyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Musik tetap mengalun, dengan tetap berdiri mari kita berdoa. Musik tetap mengalun. Kami bersyukur Bapa, karena Yesus lahir di tengah dunia ini. Dan Ia adalah Allah sendiri, Engkau sendiri yang datang untuk memastikan bahwa kami sebagai remaja-remaja Kristen di masa ini, kalaupun kami pernah dan sedang berada dalam kegelapan, kelahiran-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami menegaskan bahwa harapan itu tetap ada.
bahwa sukacita sejati itu dijamin bagi kami. Bahwa pembebasan agar kami tidak lagi terkungkung oleh pola pikir yang lama. Yang seringkali merenggut sukacita, merenggut damai sejahtera dari hidup kami. Tuhan memastikan bahwa kami dibebaskan dari semua pola pikir yang demikian. Maka dalam perayaan ini Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami membuka diri kami, membuka hati kami. Karena Tuhan yang paling mengerti. Tuhan yang paling tahu apa yang kami rasakan dan kami alami. Kami bisa bercerita kepada orang tua. Kami bisa cerita dengan kakak adik kami. Kami bisa cerita pada teman-teman kami. Tapi kami tahu bahwa mereka semua terbatas Bapa. Dan kami tidak bisa memaksakan orang-orang di sekitar kami untuk bisa memahami kami sepenuhnya. Hanya Engkaulah ya Allah yang paling mengerti apa yang kami rasakan, yang kami alami. Kami menyambut kedatangan-Mu Bapa. Kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Engkau pun nyata dalam hidup kami untuk menolong kami melihat terang pengharapan, untuk menolong kami merasakan sukacita yang sejati, untuk membebaskan kami dari pola pikir yang lama yang membuat kami tak bisa merasakan damai-Mu. Hadirlah terus dalam hidup kami Bapa. Sertai kami karena kami percaya Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bang Terima Bani kasih, untuk Bang Bani. pelayanan firman-Nya. Gimana Miracle firman-nya tadi? Wah, sangat memotivasi Pascal. Itu bikin apa ya? Bikin hati itu menyentuh. Tadi aja hampir sedikit meneteskan air mata tuh saking menghayatinya. Sampai yang tadi kayak please Tuhan, please. Waduh, itu udah menghayati banget ya, relate sama kehidupan kita yang pasti. Benar-benar. Kalau dari aku sih, aku sendiri dapat bahwa di saat kita merasa tidak ada damai sejahtera di hati kita, ingatlah kalau Tuhan memang selalu ada di tempat kita, di hati kita untuk memberikan damai sejahtera. Benar. Walaupun tadi ya, menurut aku show stealer-nya itu waktu Bang Bani mulai nyanyi itu kayak wah. Ternyata bagus juga ya Bang ya. Pertahankan talenta itu. Harus dikembangkan loh. Betul. Itu kayak chef kiss banget. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa meresapi isi firman yang sudah diberikan oleh Bang Bani, bisa teman-teman rasakan. Sekarang mari kita respon firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah hadir di kehidupan kita, apalagi di masa Natal hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan teman-teman, kita bersama bangkit berdiri. lagu O Come All Ye Faithful. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. To
Silahkan duduk Silahkan teman-teman. duduk teman-teman semuanya. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bang Bani. Silakan. Silakan Bang Bani. Mari teman-teman kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Bersama-sama kami menyatukan hati mensyukuri kesempatan di mana kami boleh bertemu kembali setelah sekian lama kami berjumpa di balik layar dari handphone kami masing-masing maupun laptop, komputer kami masing-masing. Dan saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan pertemukan kami masuk dalam persekutuan di dalam perayaan Natal Komisi Remaja hari ini. Kami mensyukuri untuk setiap wajah yang kami jumpai, yang darinya kami juga melihat bagaimana karya Allah nyata yang selama ini telah memelihara dan memampukan setiap remaja Tuhan untuk terus menjalani kehidupan setiap hari. Kami bersyukur kalau kami juga boleh melalui tahun 2022 dengan segala lika-liku yang kami alami sebagai remaja, proses studi. Oleh karena itu di dalam doa ini kami membawa pergumulan-pergumulan kami bersama, khususnya dalam studi kami yang menjadi fokus utama kami saat ini. Baik kami yang SMP maupun kami yang SMA, maupun ada dari antara kami yang juga di masa-masa studi di perkuliahan. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan yang memampukan kami sampai di titik ini. Dan kami akan memulai kembali semester yang baru Tuhan. Setelah seluruh libur sekolah ini selesai. Dan mungkin di antara kami ini menjadi semester terakhir di masa studi kami di jenjang SMA maupun mungkin di jenjang SMP. Dan kiranya Tuhanlah yang akan terus menopang kami supaya damai sejahtera Tuhan itu sungguh kami rasakan di dalam masa studi yang kami jalani. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak hanya melihat pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan yang kami alami, tapi mampukan kami juga untuk bisa melihat penyertaan-Mu di setiap tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang selama ini terus mendampingi, menemani. Kiranya hikmat-Mu Tuhan, damai-Mu juga akan memenuhi hati orang tua kami. Ketika mereka hadir untuk mensupport kami, mendukung, untuk mendampingi kami, Tuhan kiranya berhikmat agar bersama dengan orang tua, kami sebagai remaja boleh terus bertumbuh. Juga kami terus berdoa untuk persekutuan kami. Kami berdoa untuk pengurus komisi remaja. Kami berdoa untuk setiap mapping, majelis pendamping, penatua-penatua yang mendampingi kami, pendeta yang mendampingi kami. Kami bersyukur untuk kehadiran orang-orang dewasa yang mendampingi perjalanan iman kami. Dengan rencana-rencana ke depan untuk persekutuan-persekutuan kami di waktu yang akan datang, kami mau serahkan Tuhan. Supaya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk memelihara persekutuan kami remaja satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, kelanjutan dari perayaan kami malam hari ini. Yang telah dipersiapkan oleh setiap panitia, setiap orang yang telah terlibat dalam jalannya perayaan Natal Komisi Remaja ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan melimpahi setiap kami dengan damai sejahtera-Mu. Inilah Bapa doa kami. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Oke, Bang Bani terima kasih untuk doanya. Makasih Bang. Teman-teman gimana? Siapa yang udah lapar di sini coba angkat tangan? Angkat tangan. Wah, Ya, ini banyak nih. gak usah takut, jujur aja. Karena aku juga lapar. Iya, tadi belum ganjel, lupa ya. Iya mungkin. Ada yang udah mulai ngantuk di sini? Ada yang masih lemes? Lemes. Terima kasih untuk kejujurannya. Di atas. Ini lampu apakah bisa dinyalakan supaya lebih terang sedikit? Betul. Biar- Seperti lilin ya. Iya. Terang, ada damai Biar bisa sejahtera. ceria happy-happy. Betul. Bisakah? Semoga bisa ya. Iya, semoga. Tapi acaranya belum selesai nih teman-teman, baru ibadahnya. Betul. Sekarang kita mau ada acaranya, tapi acaranya ada apa aja nih Mir nanti? Nah,
untuk acaranya kita nanti juga bakal gini nih, kayak mendengarkan juga beberapa sedikit sambutan dan juga ada penampilan pujian dari kakak kita di Komisi Remaja dan juga ada games dan yang pasti yang ditunggu-tunggu itu cross kado Kak. Oke, teman-teman selama ibadah tadi udah kenalan belum? Sama sesamanya? Samping kanan, depan, kanan, kiri. Boleh sekali lagi deh, kanan Boleh, kirinya bilang lihat dulu. Halo, nama selamat saya Natal. siapa? Salam kenal. Iya, udah saling kenal ya. Oke lah kalau begitu ya. Oke lah kalau begitu. Kalau abis ini, kalau kalian udah kenalan sama teman-teman di sekitar kita mau kenalan dulu nih sama Ketua Natal GKI Kebayoran Baru. Ada siapa Oma yang ya? cantik, Oma Prita. Oma Prita, Silakan Oma Prita. dipersilakan Oma Prita. Iya, boleh lewat sini Oma. Buka masker ya, biar kenal sama Oma Prita. Shalom. Sungguh luar biasa ya malam ini. Senang sekali ngeliat remaja datang untuk merayakan ibadah awal tahun perayaan Natal di tahun 2023. Pada awalnya pertama kali waktu kita mulai rapat pertama, Queenie itu rajin banget menghadiri rapat-rapat kita. Mana tuh Queenie? Hai Queenie. Jadi kalau udah mulai berjalannya rapat, kita tanya, Queenie gimana nih Natal remaja? Belum tahu nih Oma, gitu jawabnya selalu. Rapat lagi, terus kita tanya lagi, gimana ya? Gimana Queenie? Belum tahu Oma, gitu. Jadi semuanya belum tahu. Jadi dia was-was. Terus kita selalu bilang sama Queenie, semangat Queenie, gitu. Terus akhirnya sampai satu hari dia datang dengan, oh kami mau bikin begini, begini, begini. Oke, puji Tuhan. Dan saya apresiasi sekali Queenie berhasil mengumpulkan semua teman-teman remaja. Luar biasa. Luar biasa, Queenie hebat. Saya juga bangga sekali dengan remaja di GKI Kebayoran Baru. Kalau dibanding waktu saya remaja dulu 55 tahun yang lalu, jadi bisa bayangin saya umurnya berapa sekarang. Itu masih muda ya kelihatannya. Jadi nggak seperti ini. Kalau bahasa remaja sekarang tadi saya dengar Pascal maupun Miracle ada relate lah, ada inilah. Itu kadang-kadang suka nggak ngerti. Ada healing lah, ada chillin lah, ada entah apa lagi itu semua. Jadi selalu teman Oma tuh adalah Google. Pokoknya sebentar-sebentar kalau dia bilang begini apa ya gitu. Karena cucu Oma udah kelas 7 yang paling tua. Jadi kalau dia udah ngomong ini ngomong apa gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan zaman cari di Google. Well anyway, selamat Natal untuk remaja Kebayoran Baru. Tetap semangat karena Komisi Remaja dahsyat. Sekali lagi, Komisi Remaja dahsyat. Oke, selamat Natal, selamat menikmati perayaan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi dari sambutan Ketua Natal kita ya. Sekarang ada yang spesial lagi nih Kal. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Mabit PK itu Tante Sandra Simanjuntak. Dipersilakan Tante. Buka masker juga ya. Shalom semua. Jujur Tante sangat terharu di malam ini. Kalau Tante ingat 2 tahun yang lalu lebih, Tante dengan Pendeta Bani itu memutuskan untuk menghentikan sementara ibadah Natal, ibadah remaja. Itu sebenarnya sungguh hal yang sangat menyedihkan. Dan kita belum tahu saat itu kapan ini akan dimulai kembali. Nah, puji Tuhan malam ini remaja kita sudah mulai bangkit. Kita sudah mulai bisa berkumpul lagi. Harapannya tentu tidak sampai cukup di sini, tapi harapannya kita akan mulai beribadah minggu kembali, walaupun tetap menjalankan base camp yang sudah ada. Apa tuh? Oh.
Jadi teman-teman remaja tetap semangat, tetap sukacita seperti yang diharapkan Tuhan kepada kita, juga tetaplah menjadi remaja-remaja yang menjadi kebanggaan gereja kita, karena kalianlah masa depan gereja ini. Itu saja dari Tante. Selamat menikmati juga Natal malam ini dan selamat menikmati bertemu kembali bersama teman-teman. Pasti ada lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Oh iya, lupa. Terima kasih juga buat para mapping. Ini ada Bang Gary, ada Mas Adi, ada Bang Tigor juga yang sudah 2 hari mendampingi remaja dengan tidak kenal lelah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Juga buat ketua panitia yang sudah hadir di sini dan memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengekspresikan dirinya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Sandra. Oke, thank you Tante. Ya, teman-teman, terakhir nih. Habis ini kita nge-game deh, janji-janji. Abis ini nge-games deh. Iya. Janji. Ya, harusnya sih ya. Bener dong. Natal remaja kalian coba lihat ke sekeliling kalian ya. Ada dekorasi, Iya, ada dekorasi. apa, ada apa. Terus yang di depan juga tadi ada kakak yang melayani dengan sepenuh hati ya. Itu tidak akan terjadi kalau nggak ada ketua komisi remaja sama ketua Natalnya. Betul, spesial jadi kita banget tuh kayaknya panggil tuh. dua Wonder Woman ini, Dua Kak orang Anya dan tuh. Kak Aduh, Queenie. penting banget nih. Kak Anya dan Kak Queenie. Silakan. Aduh, spesial banget ya. Spesial banget nih kayaknya. Silakan. Silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Natal dan selamat tahun baru juga semuanya. Sebelumnya aku juga mau terima kasih untuk pertama-tama buat Bang Bani untuk pelayanannya pada hari ini. Tepuk tangan dong semuanya buat Bang Bani. Terus selanjutnya juga ada Tante Sandra sebagai Ketua Mabit PK, tadi juga udah ngomong buat kalian semua. Terus ada Oma Prita yang selama ini yakinin aku gitu loh buat ayo bikin koremnya onsite jangan online. Terus sekarang jadi deh. Thank you ya Tante. Terus bentar. Ya. Terus aku juga mau terima kasih buat Wakil Ketua Mabit PK, ada Om Tigor di belakang. Makasih ya Om buat semuanya. Terus buat mapping juga ada Bang Gary dan Om Adi. Mereka ini juga apa ya? Anggap aja Superman lah ya. Persiapan dari kemarin juga. Dari awal sampai akhir tuh sampai rela pulang jam 10. Boleh berdiri dong Bang Gary dan juga Om Adi. Berdiri kali ya Om ya, boleh ya Om. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Slamet dan juga Pendeta Toham yang meluangkan waktunya untuk hadir di Natal Komisi Remaja. Dan juga tadi kan udah disebut Pascal, udah ada dekor, ada teman-teman juga yang tadi di luar. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk menjadi panitia dan mempersiapkan kegiatan Natal ini dengan sempurna. Oh ya, aku juga mau terima kasih buat orang tua yang udah mau antarin anaknya ke sini. Walaupun hari ini hari sekolah ya. Makasih ya Om Tante. Terus juga buat teman-teman Korem, terima kasih banget udah mau datang di Korem Natal kita yang pertama setelah pandemi ini. Juga buat teman-teman Korem yang dari luar GKI Kebayoran Baru. Tadi aku dengar ada dari Depok. Terima kasih udah mau datang ke sini. Ya pokoknya makasih lah buat antusias kalian. Korem ini gak bakal berjalan tanpa adanya kalian juga panitia-panitia yang udah mau bekerja keras buat Korem Natal tahun ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Iya. Ya, saya pakai 2 mic ini. Miracle-nya kemana? Ngilang Ya, bentar. oke. Abis ini ada apa ini Miracle? Tapi tadi yang kata sebelum games dulu ya, bentar deh, satu kali lagi aja. Kita mau notice bentar nih teman-teman yang datang dari luar GKI Kebayoran Baru, yang dari tadi GKI Depok ya tadi ya. Ya, boleh silakan berdiri mungkin yang dari GKI luar Depok. Kebayoran Baru.
Boleh berdiri? Iya. Iya, tepuk tangan. Halo. Halo, salam Selamat kenal. datang. Selamat datang. Semoga bisa terus ikut komisi remaja kita ya. Betul. Thank you atas kehadirannya. Sini, kebayaran baru. Kebayaran baru aja. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Oke, lanjut Pascal. Apa nih sekarang nih? Abis ini Lihat apa ya? Abis ini ada penampilan pujian nih. Iya yang nih. keren banget kemarin. Keren banget kayaknya deh. Iya. Iya, langsung Dari siapa kali ya. itu? Miracle? Langsung kali ya. Langsung Kita panggil aja. Kak Grace. Yeay, Dipersilakan. Kak Grace. Wah, nyanyi apa ya? Kira-kira ya? Iya, buka masker. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Grace. Di sini aku mau ngajak kita semua buat nyanyi bareng-bareng lagu yang berjudul Oh Holy Night. Oh, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul fell his word. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Semuanya boleh dong bareng-bareng. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Ooh, oh, night. Oh, night divine. Terima kasih semuanya. Aduh. Wah, Wah, gila. gila nih. Keren banget. Boleh tepuk tangan Tepuk sekali tangan lagi. sekali lagi untuk Kak Grace. Wah, merinding nih gue nih kau. Merinding nih dengerin Merinding bulu romaku ya. Waduh. Teman-teman, sekarang kita mau main games. Yes. Boleh kita mau main games apa sih, Miracle? Kayaknya udah pada tahu sih Pascal ya. Udah tahu ya. Ini Iya. semoga teman-teman semua tahu ya. Nama Betul. gamesnya adalah Simon Says. Ya. Ada yang nggak tahu di sini? Udah pada tahu Semuanya semua tahu ya. Jadi Puji Tuhan, teman-teman tahu semua. harus melakukan
apa yang aku dan Miracle lakukan, Yes, betul. perintahkan. Kalau di depannya ada kata Simon says. Gampang lah ya buat teman-teman di sini Kalau pasti gampang misalnya ya. nggak ada, berarti jangan dilakukan. Jangan. Oke? Kayak contohnya ya. Coba pegang rambutnya. Kan nggak ada Simon says ya. Jangan dipegang rambut.